Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan terpelihara keimanan kita agar selalu di jalan yang lurus untuk memperoleh kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Pemirsa beriman, tidak dapat kita pungkiri isu-isu perpecahan dan intoleransi masih menjadi problem hangat sampai saat ini. Problem tersebut nampaknya sudah menjadi keniscayaan untuk kita. Hal itu karena kita adalah masyarakat multikultural. Indonesia adalah negara kaya akan etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Belum lagi dialek dan subdialeknya, agama leluhur beserta penghayat kepercayaannya. Kemudian dapat kita bayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, dan kepentingan masing-masing warga terkhusus dalam keberagamaan. Beruntungnya kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai perbedaan keyakinan masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya antar warga bisa saling memahami satu sama lain. Meski demikian, gesekan akibat kekeliruan menjalani keragaman sering terjadi. Sebelum melanjutkan, kami ingin menyampaikan jika video ini merupakan salah satu program kuliah kerja nyata berbasis dari rumah yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Kota Kudus dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan memberikan pemahaman tentang moderasi beragama serta meningkatkan kemampuan dan profesi mahasiswa. Untuk mewujudkan itu semua, kami butuh dukungan kalian dengan selalu mengikuti perkembangan dan updatean selanjutnya. Jangan lupa untuk mengetikkan kritik, pertanyaan, atau tanggapan lainnya di kolom komentar supaya kita lebih aktif berbagi ilmu pengetahuan. Pemirsa beriman, dari sudut pandang agama, keragaman merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha menghendaki agar seluruh umatnya beragam, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain. Hal itu sesuai dengan firman-Nya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Setiap agama juga terdapat bermacam-macam bentuk ritual dan praktik beribadah. Di dalam Islam misalnya, terdapat beragam mazhab fikih secara berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan praktik ritual beribadah. Perbedaan itu muncul seiring perkembangan ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda. Dari situ biasanya orang yang lemah jiwanya mudah terjerumus ke dalam konflik disertai aksi-aksi kekerasan yang ekstrim hanya didasari pada fanatisme dalam beragama. Biasanya konflik lahir dari sikap saling menyalahkan pemahaman, merasa ajarannya paling benar, serta menolak keterbukaan terhadap keagamaan orang lain.
di mana pada akhirnya memicu permusuhan dan pertengkaran di tengah-tengah masyarakat. Pemirsa yang bertakwa, agar kita terhindar dalam situasi tersebut, kita harus menjadi bagian umat yang tidak memihak dengan mengambil jalan tengah atau biasa disebut moderasi beragama. Dikutip dari sebuah buku terbitan tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan judul Moderasi Beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dapat diartikan juga menjaga diri dari sikap sangat berlebihan dan kekurangan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian. Pertama, pengurangan kekerasan, dan kedua, penghindaran keekstriman. Bersikap moderat berarti bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering disamaartikan dengan inti, baku, atau tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik terhadap orang lain maupun berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri disebut dengan kata tawasut, yaitu tengah-tengah. Orang yang menerapkan prinsip tawasut atau wusutiyah disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Wasit sendiri bisa diartikan perantara atau pendamai atau juga hakim lapangan atau biasa disebut wasit di dalam pertandingan. Menerapkan sikap moderasi beragama berarti memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim. Dikutip dari republika.co.id, Menteri Agama tahun 2018 lalu, Bapak Lukman Hakim menjelaskan, yang dimaksud dua kutub ekstrim adalah satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar. Apa yang ditulis di kitab atau buku itulah yang disimpulkan. Jadi betul-betul bertumpu pada teks saja. Kutub yang kedua sebaliknya, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Liberalisme terlalu bebas dalam memahami nilai-nilai ajaran agama. Ini juga sama ekstrimnya. Moderasi beragama sesungguhnya kunci terciptanya toleransi dan kerukunan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan memahami arti moderasi beragama, masing-masing umat dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam bingkai damai dan harmoni. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong kok gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem.